Shalom, selamat malam anak-anak semuanya. Senang sekali ya, malam hari ini Ibu Lili bisa menyapa kalian melalui renungan malam hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, Ibu Lili mengajak kalian semua untuk berdoa lebih dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang Tuhan beri. Malam hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati perenungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Malam hari ini firman Tuhan kita terambil dari Injil Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Ibu Lili akan membacakan buat kalian semua. Dan Ibu Lili berharap kalian menyimaknya baik-baik. Udah siap semuanya? Yuk, perhatikan Ibu Lili. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata, ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab kepadanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Adik-adik perhatikan kan? Firman Tuhan yang kita dengar hari ini menceritakan bahwa Yesus dicobai oleh iblis 3 kali. Coba yang perhatikan, apa aja ya yang iblis sudah lakukan kepada Yesus supaya Yesus taat kepadanya? Masih ingat 3 percobaan? Iya, yang pertama iblis ingin Yesus yang pada waktu itu berpuasa 40 hari, 40 malam. Dan waktu Yesus lapar, dia ingin yang pertama Yesus mengubah batu menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus tidak mau melakukannya. Tuhan Yesus mengusir iblis dengan firman Tuhan bahwa manusia tidak hanya hidup dengan roti saja. Yang kedua, masih ingat apa? Iya, yang kedua, iblis ingin Tuhan Yesus menyembah iblis. Dan yang ketiga, apa?
Yang ketiga, iblis ingin Tuhan Yesus menjatuhkan dirinya di atas bubungan bait Allah. Supaya apa? Nanti kalau kamu mau menjatuhkan dirimu di atas bangunan ini, malaikat Tuhan akan menangkapmu, menatangmu, sehingga kamu nggak sampai jatuh. Tapi Tuhan Yesus taat nggak sama iblis? Iya, Tuhan Yesus tidak mau taat. Dan Tuhan Yesus mengusir iblis dengan memakai firman Allah. Nah, dari firman Tuhan malam hari ini, apa ya yang kita dapat? Ada dua hal yang kita dapat. Iblis itu selalu ingin orang-orang tidak taat. Iblis itu selalu memakai kebohongan untuk memutarbalikkan firman Tuhan. Iblis tahu benar kalau Tuhan Yesus ini datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Makanya iblis berusaha dengan sekuat tenaga supaya Tuhan Yesus tidak taat kepada Bapanya yang di surga. Supaya Tuhan Yesus tidak menuruti perintah Bapanya. Dan Tuhan Yesus tidak melakukan pekerjaannya selama di dunia ini. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus tidak mentaati iblis. Tuhan Yesus lebih memilih untuk taat kepada Allah, kepada Bapa di surga. Nah, ada dua hal yang dapat kita pelajari malam hari ini. Yang pertama, Yesus memilih taat daripada mengikuti perintah iblis. Pada waktu itu Tuhan Yesus sama seperti kita. Tuhan Yesus 100% manusia. Pada saat iblis mencobai Yesus, Yesus sedang lapar. Bisa saja Tuhan Yesus, ya udah aku nggak taat aja. Aku lapar banget. Aku mau mengubah batu ini menjadi roti. Nah, adik-adik, Tuhan lebih memilih taat kepada Allah. Jadi, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk taat. Kita sebagai anak-anaknya juga harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Taat. Taat kepada Tuhan Yesus. Taat kepada orang tua. Dan yang kedua, kita harus sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Sungguh-sungguh membaca firman Tuhan. Sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan. Ketika iblis mencobai Tuhan, Tuhan Yesus bisa mengusir iblis melalui firman Tuhan. Karena firman Tuhan sungguh memiliki kuasa yang luar biasa. Melalui firman Tuhan, kita bisa mengusir iblis. Tuhan Yesus mengusir iblis, menolak iblis dengan memakai firman Tuhan. Karena firman Tuhan memiliki kuasa. Nah, malam hari ini kita sudah belajar dua hal. Kita harus taat karena Tuhan Yesus juga mengajari kita untuk taat kepada Allah. Yang kedua, kita harus sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Karena kita dapat mengusir iblis dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan memiliki kuasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perenungan malam hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami sungguh taat kepada Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh di dalam merenungkan firman Tuhan, tidak asal-asalan, tapi kami sungguh-sungguh memperhatikan setiap firman Tuhan dan juga sungguh-sungguh membaca firman Tuhan. Sebentar lagi kami mau istirahat. Tuhan berkati istirahat kami di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.